Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang sejarah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah salah satu tempat suci bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Masjid ini terletak di kota lama Yerusalem dan merupakan salah satu masjid tertua di dunia. Menurut sumber yang saya temukan, Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Namun, ada beberapa pendapat terkait waktu Al-Aqsa pertama kali dibangun. Pendapat yang paling mansyur adalah Al-Aqsa merupakan tempat Umar bin Khattab melaksanakan sholat jamaah saat berkunjung di Yerusalem. Setelah gempa bumi tahun 746, masjid ini hancur seluruhnya dan dibangun kembali oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mansur pada tahun 754 dan dikembangkan lagi oleh penggantinya Al-Mahdi pada tahun 780. Dalam berbagai renovasi berkala yang dilakukan, berbagai dinasti kekhalifahan Islam telah melakukan penambahan terhadap Al-Aqsa dan kawasan sekitarnya, antara lain kubah, fasad, mimbar, menara, dan interior bangunan. Ketika tentara salib menaklukkan Yerusalem pada tahun 1009, area masjid ini dahulu adalah bagian perluasan pembangunan bukit oleh Raja Herodes Agung. Dimulai pada tahun 20 SM, Herodes memerintahkan tukang batu untuk memotong permukaan batu di sisi timur dan selatan bukit dan melapisinya. Dan Umar juga yang memerintahkan pendirian bangunan tersebut. Merujuk pada kesaksian Arkulf, seorang biarawan Galia yang berziarah ke Palestina pada tahun 679-82. Sejarawan arsitektur Sir Archibald Creswell berpendapat bahwa Umar bin Khattab mungkin adalah orang yang pertama kali mendirikan bangunan persegi 4 primitif dengan daya tampung 3.000 jamaah di suatu tempat kompleks Masjid Al-Aqsa, disebut kompleks Bukit Bait Suci oleh umat Yahudi. Masjid Al-Aqsa adalah titik konflik penting yang terjadi antara Palestina dengan Israel akhir-akhir ini. Kawasan suci ini memiliki nilai sejarah panjang dan bermakna penting bagi 3 agama Abrahamik, Islam, Yahudi, dan Kristen. Jami Al-Aqsa adalah masjid berkubah biru yang menjadi bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa sebelah selatan. Sedangkan Masjid Al-Aqsa sendiri adalah nama kompleks tersebut, yang di dalamnya tidak terdiri dari Jami Al-Aqsa, bangunan berkubah biru itu sendiri. Dalam sudut pandang umat Muslim, Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj dari tempat ini setelah sebelum dibawa dari Masjidil Haram di Makkah. Masjid Al-Aqsa juga menjadi kiblat umat Islam generasi awal hingga 17 bulan setelah hijrah, sampai kemudian dialihkan ke Ka'bah. Sedangkan menurut kepercayaan Yahudi, tempat yang sekarang menjadi Masjid Al-Aqsa juga dipercayai menjadi tempat berdirinya bait suci pada masa lalu. Masjidil Aqsa juga memiliki kaitan erat dengan para nabi dan tokoh Bani Israel yang juga disucikan dan dihormati dalam ketiga agama. Pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah, para khalifah memerintahkan berbagai pembangunan di kompleks Masjidil Aqsa yang kemudian menghasilkan berbagai bangunan yang masih bertahan hingga saat ini. Di antaranya adalah Jamil Al-Aqsa dan Kubah Shakhrah. Kubah Shakhrah sendiri diselekasikan pada tahun 692 menjadikannya sebagai salah satu bangunan Islam tertua di dunia. Saat kemenangan umat Kristen pada Perang Salib pertama pada tahun 1099, pengelolaan Masjidil Aqsa lepas dari tangan umat Islam. Jami Al-Aqsa diubah menjadi istana dan dinamakan Templum Solomonis atau kuil siluman, sedangkan Kubah Shakhrah diubah menjadi gereja dan dinamakan Templum Domini. Ada 5 hal yang harus diketahui tentang Masjid Al-Aqsa adalah kiblat umat Muslim pertama, masjid kedua di dunia pesona, masjid tempat persinggahan, Isra Mi'raj, tempat yang diberkahi. Dari Al-Bara ia berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Padahal beliau amat senang jika disuruh menghadap Ka'bah. Dari Al-Bara ia berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau salat menghadap Baitul Maddi
selama 16 atau 17 bulan. Padahal beliau amat senang jika disuruh menghadap ke Ka'bah. Maka Allah pun menurunkan ayat, "Kami telah melihat penglihatan wajahmu di langit, maka kami palingkan kamu ke kiblat yang kamu ridai." Kisah Al-Baqarah 144. Maka beliau dihadapkan wajahnya ke Ka'bah. Ketika itu seseorang sholat Asyar bersama beliau, lantas keluar dan melewati sekelompok orang-orang Ansyar. Lalu ia katakan kepada mereka sekaligus bersaksi bahwa ia telah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kiblat beliau telah dihadapkan ke Ka'bah, maka mereka pun menggeser kiblatnya. Yang ketika itu mereka sedang rukuk pada sholat Asyar. HR Bukhari. Nomor 752 Fathul Bari Syahih. Kisah itu diabadikan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. 1. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. QS Al-Isra 1. Setelah berakhirnya Perang Dunia dari tanggal 24 Juli 1942 sampai 15 Mei 1948, kaum Yahudi Zionis membanjiri Palestina dan mempersiapkan secara fisik berdirinya suatu pemerintah rasialis Zionis dengan teror kekerasan. Sejak Perang 5 Juni 1947, Yerusalem dan tempat-tempat suci baik Islam maupun Kristen sangat terganggu karena tindakan teror Zionis dengan dukungan Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Tanggal 14 Mei 1944, Zionis Yahudi memproklamirkan berdirinya Israel. Sejak saat itu hingga kini, wilayah Masjid Al-Aqsa menjadi perebutan antara Islam dan Zionis Yahudi. Itulah sedikit tentang sejarah Masjid Al-Aqsa. Jika terjadi kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.